Bersama lobster, nama saya jadi terkenal besar dari Jakarta sampai Pulau Dewata. Banyak suka duka yang saya alami bersama lobster air tawar. Dari pertama saya mempelajari sampai saya berhasil. Banyak cerita yang mungkin bila diceritakan tidak selesai dalam satu malam. Di awal-awal saya pun juga pernah gagal, tapi tidak ada yang tahu. Orang-orang tahunya saya berhasil budidaya lobster air tawar, sehingga bisa kirim indukan ke Jakarta berapa kali, ke Purwokerto, sampai ke Bali, Malang, Mojokerto. Banyaklah orang yang mengenal saya karena lobster air tawar. Ya siap. Bahkan dulu sempat ada orang yang jauh-jauh dari Malang Surabaya sana, itu bela-belain datang ke sini, ke rumah saya ini, hanya untuk mempelajari, melihat secara langsung kolam-kolam saya. Dulu saya sempat punya kolam sejumlah itu 14 kolam, besar kecil 14 kolam. Nah di situ dulu itu ada rak-rak, apa itu, tempat untuk menempatkan akuarium yang untuk tempat lobster indukan yang bertelur. Banyak di situ, di rak-rak itu banyak dulu. Ini tinggal segini, ada 3 kolam yang masih utuh walaupun kurang terawat, tapi ini isinya masih lobster air tawar sama ikan gupi. Ini besarnya sekitar 3 incian lah kurang lebih. Dulu di sini ada 6 kolam besar-besar, sekarang sudah tergusur sama kandang sapi itu. Nanti kalau sudah waktunya, dalam artian sudah bisa membuat kolam yang lebih baik, yang permanen, dimana operasionalnya itu lebih mudah, nanti akan saya buat yang permanen. Nah dari sini ini akan saya buat pagar sampai ke belakang sana supaya lebih aman kolamnya. Dari sini sampai ke belakang sana kurang lebih panjangnya itu 24 meter. Nanti akan saya buat lagi kalau secara cara dana sudah siap, dan itu akan saya buat lagi. Kenapa mesti menunggu saya bisa membuat pagar? Itu karena diam-diam itu ada aja orang yang tidak suka gitu dengan kegiatan saya budidaya lobster air tawar itu. Ternyata ada saja orang yang usil ataupun jahil gitu. Jadi dulu ceritanya itu kolam saya yang di belakang, yang paling luas, ukurannya itu 3 kali 5, isinya itu lobster yang besarnya itu sekitar 3 incian gitu. Itu ada sekitar 350 sampai 400 ekor itu di kolam pembesaran. Jadi dulu pernah ada yang menyalahi atau orang jahil gitu. Ketika saya pulang dari kerja sekitar jam 5 itu saya langsung ke belakang, saya lihat kolam saya yang satu itu, yang pembesaran, dimana isinya itu paling banyak. Itu pipa pembuangannya itu dicabut sama orang gitu. Jadi airnya sudah terkuras habis, sudah keluar semua. Lobster itu ya pada jalan-jalan gitu, nggak ada yang mati. Lobster kan memang dia tahan di darat, itu sudah air pokoknya sudah habis gitu. Terus saya tanya ke bapak saya tanya ke istri saya, tadi siang apa ada orang kesini loh? Bapak saya bilang nggak ada gitu. Terus kan bapak saya kalau siang itu sekitar jam 1 jam 2 itu kan dia pasti di belakang
apa itu ngasih makan sapi, ngasih minum sapi gitu. Dia bilang tadi siang masih ada air, masih saya dilihat ada gitu loh. Kemungkinan orang nyabutnya itu ya sekitar jam 3, karena kalau jam segitu bapak saya itu pergi ke sawah nyari rumput gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa, dalam artian saya nggak dendam atau apa itu enggak, cuman ya kan saya menjaga diri saya sendiri. Jadi daripada nanti disalahi orang lagi, lebih baik saya nunggu sampai saya bisa membuat pagar, baru nanti saya akan besarkan lagi peternakan lobster air tawar. Jadi selama ini ya, setelah kejadian itu saya cuman bertahan saja gitu loh. Dalam artian yang ada aja saya rawat gitu. Kalau ada orang butuh ya saya jual, nggak ada orang membutuhkan ya saya rawat yang ada, itu aja gitu. Nah, seperti itulah ceritanya kenapa peternakan lobster saya seolah-olah berhenti atau apa ya, seolah-olah saya kurang serius. Itu ceritanya seperti itu. Banyak orang yang secara langsung tanya itu banyak, terus WA juga ada, Mas masih budidaya apa enggak gitu. Terus pokoknya yang bertanya seputar kenapa saya kurang aktif lah di budidaya lobster air tawar, padahal kan sudah bisa gitu ya. Alasannya itu gitu. Jadi mohon doanya saja pada teman-teman, baik yang lokasinya dekat sini ataupun yang jauh, yang mengenal saya lewat YouTube, lewat Facebook. Mohon doanya saja supaya saya bisa segera membuat pagar, supaya nanti peternakan lobsternya lebih aman dan secara operasional itu lebih mudah gitu, dan akhirnya bisa lebih berkembang lagi. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita lewat konten. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Bila ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Bila berkenan silahkan subscribe. Saya Widayat pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.